Megawati diduga jadi sasaran KPK selanjutnya setelah anak buahnya tersangka. Bukan hanya menyasar Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, juga diduga menyasar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus Harun Masiku. Pasalnya, dalam kasus Harun Masiku, Megawati Soekarnoputri menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAW ex calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Menjawab isu tersebut, KPK tidak menampik akan memeriksa Megawati Soekarnoputri apabila hal itu dibutuhkan oleh penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kristianto rupanya masih menyimpan senjata cadangan jika dirinya ditahan. Dan hari ini teman-teman, Hasto Kristianto membuktikan ancamannya ketika KPK mengumumkan penahanan Hasto Kristianto Sekjen PDIP pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin. Di mana Hasto Kristianto dulu pernah menyimpan sebuah dokumen rahasia yang disimpan di Rusia yang bisa ini menggemparkan Indonesia dan juga membuat Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Jokowi ketar-ketir. Teman-teman, kita memang belum tahu dokumen rahasia apa yang dimiliki oleh Hasto Kristianto yang disimpan di Rusia, tapi yang jelas teman-teman di sini Hasto Kristianto menegaskan tidak takut jika dirinya ditahan, tidak gentar jika dirinya dipenjara. Karena kalau misalnya Pak Hasto dipenjara, maka ini skandal-skandal dari para pemimpin-pemimpin di Indonesia bisa saja dibuka. Hari ini kita bakal tengok teman-teman ancaman balik dari Hasto Kristianto Sekjen PDIP terkait berbagai bukti-bukti atau dokumen-dokumen rahasia yang disimpan di Rusia. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak video selengkapnya. Terima kasih rekan-rekan pers, masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan akan banyak juga yang mengusung pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Izin saya Charlie dari Forum Keadilan. Pak, dengan ditahannya Pak Hasto, siapa pengganti Sekjen PDIP? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, izin, dengan ditahannya Pak Hasto, apa rekaman yang di Rusia akan dibongkar Pak? Yang kedua, dengan ditahannya Pak Hasto, apa rekaman yang di Rusia akan dibongkar Pak? Berikut. Ya, silakan. Biar dijawabnya sekaligus. Cek, ya, kasih Bang Roni, Oco dari merahputih.com. Ya, selain upaya hukum lewat peradilan di PN Jaksel kan, sebenarnya kan ada instrumen lain gitu, lewat instrumen politik di parlemen gitu. Nah, apakah fraksi PDIP lewat Poksi di Komisi 3 itu akan memanggil pimpinan KPK untuk menanyakan terkait yang disebut Bang Roni tadi sebagai operasi politik penahanan Mas Hasto? Itu aja sih. Ya, terima kasih, Bung Ponco. Selanjutnya. Selamat malam, Mas Roni. Saya Gi dari era.id, izin bertanya. Dalam 2 hari terakhir ini ada 3 kader PDIP yang ditahan. Kemarin ada Mbak Ita dan suaminya, hari ini dan Mas Hasto. Dari PDI Perjuangan sendiri menanggapi ini seperti apa? Apakah ada kesengajaan dari KPK? Seperti yang tadi disebutkan bahwa ini merupakan upaya mengacak-ngacak partai. Tanggapannya seperti apa Mas atas 3 penahanan
ini soal politik ya. Jadi menyangkut tadi 3 pertanyaan saya jawab satu. Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PLT sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya. Bisa? Sudah menjawab 3 ya? Dan sebelum saya akhiri, karena saya kira cukup ya. Sebelum saya akhiri, termasuk tadi keterangan fraksi, semua harus tunggu komando dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP partai. Sebelum saya akhiri, tadi tangkap sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah bilang ini bukan urusan hukum, tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir, sasaran adalah kepada PDI Perjuangan. Lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas urusan. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2. Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. 3. Sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT sekjen. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih. tepuk tangan dong. Selanjutnya sekali lagi saya atas nama DPP Partai, ini ada Pak Ganjar, ada Mbak Yanti, ada Mas Sukur, Pak Mindo, ada Maning, ada Adian, Ganteng sebelah. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar ini ungkapan dari Hasto Kristianto yang mengancam akan... Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan ini yang pertama adalah umpatan atau ancaman balik dari Hasto Kristianto yang meminta KPK juga memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo. Berbagai ancaman-ancaman ini tentu teman-teman ada alasannya dan juga didukung oleh dokumen-dokumen yang telah disiapkan Hasto Kristianto jauh-jauh hari. Karena saya rasa Pak Hasto ini orang yang tidak bodoh teman-teman. Dia sangat handal menyiapkan berbagai dokumen-dokumen untuk bisa mendukung dirinya walaupun ketika dirinya sudah ditangkap. Dan ini tinggal tunggu tanggal mainnya saat Hasto Kristianto tim kuasa hukumnya membuka dokumen rahasia yang disimpan di Rusia tersebut. Kita bakal nantikan, kita bakal terus pantau teman-teman dan update informasi-informasi terbarunya. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru lainnya.